Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pitra Wira Hadinata selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim. Perkenalkan, nama saya Delviana dengan NIM C10222111032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kearifan lokal masyarakat Nusantara, yaitu awik-awik sebagai benteng bahari Lombok. Nah, pada presentasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang kedua itu pembahasan yang terdiri dari nilai-nilai budaya kemaritiman, jenis-jenis norma aturan yang berlaku, sanksi yang diberikan, kasus yang pernah terjadi, dan status hukum. Nah, yang bagian ketiga itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari wilayah perairan dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18.306 pulau. Sebagian pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya, alam dan jasa lingkungan yang berpotensial dalam pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya tersebut terdapat energi yang dapat diperbaharui seperti sumber daya perikanan dan energi yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak bumi dan gas bumi serta mineral. Selain itu, potensi lain dari sumber daya ialah jasa lingkungan kelautan berupa pariwisata bahari, industri maritim, dan jasa angkutan dalam membangun ekonomi nasional. Wilayah pesisir dan pantai di Indonesia terkenal memiliki sumber daya alamnya yang indah dan melimpah. Kekayaan alam pesisir yang melimpah dan indah tersebut perlu dijaga kelestariannya. Hal ini dikarenakan wilayah perairan Indonesia yang luas dengan kekayaan sumber dayanya melimpah memiliki tantangan yang berat dalam menghadapi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut dan pesisir yang cenderung tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Salah satu pengelolaan wilayah pesisir di Lombok adalah tradisi awik-awik. Konsep awik-awik pada perangkat aturan yang disepakati oleh komunitas untuk mengatur perilaku sosial mereka. Selanjutnya itu ada nilai-nilai budaya kemaritim. Nah, apa sih budaya maritim? Budaya maritim merujuk pada seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan laut. Hal ini menjadi dasar cara hidup, interaksi sosial, dan pandangan dunia komunitas yang terkait dengan kehidupan maritim. Yang pertama itu ada aspek budaya maritim di masyarakat pesisir. 1. Tradisi dan kepercayaan. Terdapat kepercayaan pada penjaga laut yang melahirkan upacara atau ritual sebagai penafsiran kepercayaan. 2. Teknologi kemaritiman. Beragam teknologi digunakan dalam pembuatan kapal, cara penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, dan konstruksi tempat tinggal mereka. 3. Itu sistem pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di daerah pesisir seperti navigasi, pengenalan iklim, dan keterampilan tradisional. Yang kedua itu Pulau Lombok dan budaya kemaritiman. 1. Pulau Lombok memiliki hubungan erat dengan aktivitas maritim seperti perikanan dan pariwisata. Masyarakatnya bergantung pada hasil laut seperti sumber protein dan mata pencarian. Identitas kaya Pulau Lombok sebagai pulau maritim perlu dijaga seimbang dengan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Yang ketiga itu awik-awik sebagai kearifan lokal di Lombok. 1. Awik-awik adalah sistem pengetahuan dan praktik maritim tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat pesisir dalam menjaga sumber daya laut dan lingkungan. 2. Konsep awik-awik memiliki akar dalam sejarah pelayanan kehidupan masyarakat pesisir di Lombok. Masyarakat nelayan memiliki peran besar dalam pembentukan awik-awik.
Yang keempat itu peran awik-awik dalam masyarakat Lombok. 1. Penyelesaian konflik. Awik-awik membantu menyelesaikan konflik di masyarakat dengan menciptakan aturan yang berdasarkan kesepakatan bersama. 2. Pengatur sistem perikanan berkelanjutan. Awik-awik berperan dalam menjaga ekosistem laut dan menerapkan aturannya untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Sebagai hukum rakyat yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum adat terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas melalui penguatan struktur dan fungsi awik-awik. Penguatan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan desa sebagai wadah untuk mengakomodasi perubahan baru yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam awik-awik lama. Jenis aturan dan norma yang berlaku pada hukum adat awik-awik ini di tiap wilayah di Lombok, Nusa Tenggara Barat mempunyai aturan yang berbeda-beda. Pada kasus ini, kami mengambil informasi dari Desa Tanjung Luar Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pertama itu larangan membuang sampah di laut. Pantangan ini sudah melekat dan sering disampaikan oleh orang tua atau yang lebih dewasa ketika anak-anak atau remaja yang belum memahami tentang pantangan tersebut untuk ikut melaut. Yang kedua itu larangan untuk membuang kotoran di pantai. Hal ini tentu menjadi pengetahuan yang menarik saat ini sehingga sanitasi dapat diberlakukan dengan baik. Hal ini juga biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, larangan untuk menangkap ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba termasuk ikan yang cukup langka. Namun, di samping itu, ikan ini dianggap memiliki sisi yang menarik, sehingga harus dipertahankan habitatnya. Salah satunya karena memiliki sifat yang baik pada manusia, di mana ketika terjadi musibah di laut, ikan ini dianggap sering membantu keselamatan manusia. Yang keempat, larangan keluar bagi anak-anak saat menjelang salat maghrib atau pada saat ufuk barat mulai muncul. Larangan ini sebenarnya sudah lumrah bagi anak-anak di Lombok karena pada waktu tersebut ada semacam perubahan cuaca sehingga dianggap kurang baik untuk anak-anak. Namun sekaligus memiliki pesan mistis. Misalnya, anak-anak yang keluar pada waktu tersebut ada kemungkinan bisa disembunyikan oleh makhluk halus meskipun dalam waktu tertentu akan dikembalikan lagi. Kelima, penentuan waktu untuk berangkat melaut. Ada banyak penanda untuk memahami hal ini yang sekaligus diwariskan dan biasanya diberitahukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, mulai dengan penanda bulan, pasang surutnya air, dan lain sebagainya. Penanda bulan misalnya dapat dipahami dari besar atau kecilnya keberadaan bulan, di mana semakin kecil bulan menandakan semakin sedikitnya ikan yang biasanya didapatkan. Karena itu, biasanya apabila bulan kecil hanya sedikit yang akan melaut, dan baru setelah bulannya membesar biasanya pada musim tertentu dapat diperkirakan sekitar antara pukul 21 atau 22, biasanya bulan sudah berada di tengah-tengah dan membesar. Orang-orang akan mulai pergi melaut, di mana pemahaman ini sekali lagi diwariskan juga oleh orang tua kepada anak-anaknya secara langsung. Keenam, larangan-larangan pada saat berada di tengah laut. Cukup banyak larangan-larangan pada saat melaut yang harus diperhatikan, dan hal ini diharuskan kepada anak-anak mereka. Misalnya, larangan untuk banyak berbicara pada saat sudah berada di tengah laut. Dalam hal ini, biasanya ketika anak-anak ikut melaut, mereka akan dipesan terlebih dahulu oleh orang tua atau dengan siapa mereka ikut melaut, supaya ketika mereka sudah berada di tengah laut, tidak diperkenankan untuk banyak berbicara dan lebih diutamakan menggunakan bahasa isyarat.
Pantangan lain selain bicara di tengah laut, yaitu tidak boleh kencing di laut. Karena itu, apabila anak-anak mereka mau ikut, biasanya diminta untuk kencing di darat terlebih dahulu. Selain itu, ada larangan lain yang harus diperhatikan oleh anak-anak dan diajarkan sampai saat ini, adalah ketika ada barang tertinggal dan itu juga dianggap penting untuk dibawa pada saat melaut, tidak boleh diambil kembali, dan kapal atau perahu harus tetap berangkat ke tujuan. Selanjutnya itu ada sanksi-sanksi yang diberikan. Awik-awik merupakan aturan lokal yang mengatur sistem perilaku atau tata kelakuan manusia dalam kehidupan masyarakat. Awik-awik berisi sekumpulan norma yang mempunyai beberapa tingkatan norma, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai wujud kontrol awik-awik, agar dapat berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati, maka diterapkan sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Sanksi yang diberikan ada yang bersifat ringan dan berat tergantung dengan jenis pelanggarannya. Sanksi yang ditulis ini merupakan sanksi bagi pengguna kedua alat tangkap yang sifatnya destruktif saja, yaitu bom dan potasium. Berikut beberapa sanksi yang didapatkan apabila menggunakan kedua alat tangkap tersebut. 1. Apabila ditemukan dan terbukti ada oknum yang melakukan pelanggaran, maka oknum tersebut ditangkap oleh kelompok nelayan, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib di masing-masing wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta dibebani denda uang maksimal 10 juta rupiah untuk kemudian dilepas kembali. 2. Apabila oknum tersebut untuk kedua kalinya terbukti melakukan perbuatan ini lagi, maka kelompok nelayan akan bersama-sama menangkap oknum tersebut, kemudian dilakukan pengerusakan atau pembakaran terhadap alat serta sarana dukung yang dipergunakan dalam kegiatannya. Yang ketiga, apabila setelah dikenakan sanksi pada poin pertama dan kedua tersebut di atas, oknum tersebut masih melakukan kegiatannya dan terbukti, maka kelompok nelayan akan menghakiminya dengan pemukulan massal, tetapi tidak sampai mati. Mengenai sanksi ketiga ini, banyak mendapatkan kritikan dari pihak pemerintah dengan alasan tidak manusiawi, sehingga harus diubah. Namun, pihak masyarakat menolaknya. Hal ini dikarenakan agar para pelanggar merasa jera atau kapok untuk melakukan pelanggarannya lagi. Mekanisme pemberian sanksi terhadap para pelanggar diatur berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sesuai kesepakatan tersebut, nelayan yang melihat pelanggaran dalam kegiatan perikanan tangkap wajib dilaporkan ke pengurus LMNLU setempat. Selanjutnya itu kasus yang pernah terjadi di Desa Cendi Manik, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu kasus di mana awik-awik digunakan oleh masyarakat adalah pada para nelayan di Desa Cendi Manik, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menerapkan hukum adat atau awik-awik untuk melindungi keberadaan pohon-pohon mangrove di wilayahnya. Haji Badrun adalah salah satu seorang tokoh masyarakat Desa Cendi Manik di Lombok Barat, mengatakan keberadaan pohon-pohon mangrove atau bakau penting untuk dilindungi karena memberikan manfaat sebagai pelindung dari angin puting beliung dan banjir rob. Hutan bakau juga memberikan manfaat ekonomi karena menjadi daerah pemijahan ikan, rajungan, kepiting, dan kerang-kerangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketua kelompok sumber daya Madak Bersatu ini mengatakan di dalam aturan adat yang sudah disepakati dengan para tokoh dari Kecamatan Sekotong,
Setiap orang yang dengan sengaja mencabut atau menebang satu pohon bakau, maka harus menggantinya dengan menanam 100 bibit bakau. Jika ekosistem mangrove sudah pulih, menurut dia akan mengembalikan fungsi hutan bakau sebagai pelindung fisik dari ancaman abrasi dan erupsi dari daratan. Selain itu, kawasan hutan mangrove di sekitar pelabuhan Lembar tersebut akan menjadi lokasi pemijahan anak-anak ikan karena di daerah itu akan banyak sumber makanan sehingga disukai oleh jenis ikan, lobster dan kepiting, serta kerang-kerangan. Dampak lain pulihnya ekosistem hutan bakau adalah bisa menjadi kawasan objek wisata dan edukasi yang bisa mendatangkan rezeki bagi masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya itu status hukum awik-awik di masyarakat Lombok. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat di dalam mengelola wilayah laut dan pesisir juga memiliki kekuatan eksternal yang memberikan potensi besar bagi masyarakat untuk melakukan ancaman dari orang luar, termasuk dari negara. Mengenai kedudukan masyarakat hukum adat, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat 4 huruf B yang tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa secara tegas menyebutkan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Masyarakat adat telah melindungi dan mempertahankan hak dan kewajiban mereka jauh bahkan sebelum negara itu ada. Masyarakat adat selain memiliki hak sebenarnya juga memiliki kewajiban terhadap tanah dan sumber daya alam di sekitarnya. Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan yang kuat sehingga membentuk pengolahan lingkungan dan sumber daya alam yang terintegrasi baik secara sosial, politik, alamiah, budaya, dan agama dari kehidupan masyarakat adat. Bagi masyarakat pesisir dan laut, misalnya sumber daya laut dan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi masyarakat sangat mengenal lingkungan sekitar dan mengetahui bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alam di dalamnya. Wilayah adat yang didiami merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun-temurun diwariskan. Hak memiliki atau mengelola dari masyarakat adat menekankan pada 3 elemen mendasar, yaitu otoritas hukum untuk mengelola lingkungan, otoritas penuh untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk memberikan persetujuan terhadap setiap rencana kegiatan atau kebijakan negara yang berdampak pada nasib masyarakat itu sendiri. Masyarakat Lombok selain mengenal adanya pembagian wilayah juga sudah mengenal adanya pranata-pranata lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan alam sekitarnya, dan antara manusia dengan Sang Pencipta. Pranata ini disebut dengan awik-awik atau hukum adat. Awik-awik ini sudah ada sebelum abad ke-16, di mana Islam belum masuk ke Pulau Lombok. Awik-awik berjuang untuk mengangkat hak-hak masyarakat nelayan, mementingkan nelayan di atas kepentingan pengusaha dan kepentingan lainnya. Berjalan sesuai dengan AD atau ART, serta tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau kekuatan politik lainnya. Selanjutnya, awik-awik akan ditetapkan sebagai aturan non-formal, mendapat pengakuan dari negara atau mempunyai payung hukum. Inisiasi untuk mendapatkan pengakuan dari negara pernah melakukan advokasi kebijakan dengan melakukan penyusunan draft peraturan daerah tentang pengakuan dan penghormatan awik-awik dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
dan mendesak kepada DPRD Lombok untuk mengesahkan Raperda ini sebagai hak inisiatif Dewan. Status hukum awik-awik ini sudah termasuk ke dalam aturan pemerintah daerah karena setiap daerah di Lombok mempunyai hukum adat awik-awik untuk mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat di dalam mengelola wilayah laut dan pesisir. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kearifan lokal awik-awik merupakan hukum adat yang dijadikan masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Dalam kearifan lokal, awik-awik terdapat konsep Trihita Karana yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Oleh karena itu, kearifan lokal awik-awik memiliki berbagai aturan, norma-norma, dan larangan-larangan yang bertujuan untuk mengkonservasi dan melestarikan kawasan pesisir dan laut agar dari aktivitas masyarakat tidak mengganggu atau berdampak langsung terhadap ekosistem di perairan, sehingga dapat menjaga kelestarian ekosistem pesisir dapat tetap seimbang. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.